Bab 220. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Puncak Menara Kastil Raidan adalah 11 lantai besar. Itu hampir 2 kali lebih tinggi dari puncak Kastil Lord di kota-kota umum. Apakah ketinggian puncak menara itu penting? Dalam arti tertentu, ini melambangkan kekuatan Lord. Semakin besar gengsi dan kekuatan Lord, semakin tinggi ketinggian menara. Dengan kata lain, mantan penguasa Raidan menikmati otoritas yang sama dengan raja. Itu interpretasi yang benar. Bahkan, ukuran Kastil Raidan sebanding dengan Istana Raja. Kastil ini memiliki total 127 kamar. Selain itu, ada 6 bangunan lain. Ada 5 taman, 3 lapangan parade, dan sebuah barak yang dapat menampung 8.000 tentara. Petik 2. Tidak ada dekorasi kecil atau perabot dasar yang tersisa. Itu tidak tersentuh untuk waktu yang lama. Jadi, ada banyak tempat berkarat dan itu sunyi sepi. Tapi, bentuk itu sendiri benar-benar dipertahankan. Jadi, Grid kagum. Mengejutkan sekali. Aku pikir, kastil akan benar-benar hancur seperti kota. Orang-orang Raidan mengorbankan diri untuk melindunginya. Hari-hari ketika Kekaisaran mempertahankan Sungai Heben, orang-orang Raidan harus memberikan jumlah tertentu sebagai penghormatan kepada Kekaisaran, dan sampai pada titik di mana mereka harus membongkar bangunan-bangunan kota. Namun, mereka tidak bisa menyentuh kastil, yang merupakan simbol Raiden dan kebanggaan terakhir mereka. Akibatnya, seluruh pemandangan di sekitar kastil Raidan menjadi reruntuhan. Grid sangat terkesan dengan penjelasan Lawel. Orang-orang Raidan mungkin sekarat karena kelaparan, tapi mereka melindungi harga diri mereka. Grid adalah orang yang egois, tapi setidaknya dia memiliki patriotisme. Itu adalah hasil dari pendidikan yang kuat selama wajib militer. Berkat itu, dia bisa memahami hati orang-orang Raidan, tanpa menertawakan mereka. Orang-orang sangat menyukai tempat, di mana mereka dibesarkan. Grid memiliki pengamatan positif. Ini akan sangat membantuku untuk menyelamatkan orang-orang Raidan. Maka, orang-orang Raidan akan setia dan mengikuti perintah apapun. Benarkan, Lawel. Lawel terkesan. Aku tidak percaya, kamu berpikir begitu dalam. Siapapun bisa memikirkannya, tapi dia pikir, Grid tidak bisa. Grid berbicara kepada Lawel yang heran. Jangan mengeksploitasi orang-orang atau memberikan perintah yang tidak masuk akal. Ya. Lawel kaget. Dia lebih terkejut daripada ketika dia melihat Garut tingkat unik, beberapa jam yang lalu. Apa yang salah? Bukankah Grid tipe orang yang menggunakan orang lain untuk kepentingannya sendiri? Sulit dipercaya Lawel jika dia akan membuat pernyataan tentang orang-orang seperti itu. Dia bingung ketika Grid berbisik padanya. Aku adalah penguasa rakyat, jadi aku tidak bisa bertingkah kekanak-kanakan. Lakukan saja dengan benar. Orang-orang adalah arus. Grid masih berpikir begitu. Dia ingin melakukan jumlah minimum untuk melindungi mereka. Ini adalah minimal yang bisa dia lakukan, untuk orang-orang yang mengorbankan diri untuk melindungi simbol Lord. Pertama-tama, semua orang harus tinggal di sini. Benarkan. Grid adalah penguasa Raidan dan pemimpin Guild of Vergearet. Jadi, dia memutuskan untuk bertindak dengan cara yang tidak akan membuat mereka malu. Sekarang, dia berusaha bertindak sesuai dengan tekad itu. Lawel tersenyum puas dengan pertumbuhan Grid. Aku akan mengingatnya. Aku tahu. Grid maju. Setelah beberapa jam, dia memahami struktur kastil. Ini sangat besar. Kastil yang hebat ini milikku. Petik 2. Bukan hanya kastil ini. Kamu adalah penguasa segala sesuatu di Raidan. Selain itu, kamu berhak mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Menara Raidan akan menjadi lebih tinggi dari istana kerajaan. Huroi berkomentar, saat dia muncul. Grid tersenyum. Selamat datang Huroi. Kata-katamu selalu membuatku merasa lebih baik. Terima kasih. Terima kasih. Huroi bingung. Grid asli bukanlah seseorang yang akan mengungkapkan penghargaan untuk apapun. Mengembalikan niat baik orang lain. Grid egois mulai mengisi kekurangannya. Sangat memuaskan. Dia memperhatikan hal-hal yang tidak ditunjukkan. Dia tumbuh, setiap kali aku melihatnya. Huroi dan Lawel terkesan. Buk-buk. Grid pindah ke aula besar yang bisa menampung sekitar 500 orang. Terlepas dari tahta lama, itu hanya ruangan yang penuh debu. Namun, Grid tidak meragukan, jika ini akan segera bersinar emas yang cemerlang. Dia duduk di atas tahta dan dengan diam-diam menutup matanya. Sekarang terasa nyata. Dia adalah Duke Kerajaan Eternal. Di sebelah raja, dia memiliki status tertinggi dan memegang kekuatan terbesar di tangannya. Dia mewakili Huroi, Lawel, Jishuka, dan anggota Overgearet lainnya. Tapi, apakah aku memenuhi syarat? Banyak kenangan melintas di benak Grid. Pada usia muda, dia belajar untuk cemas di sekitar orang lain. Sebagai seorang remaja, dia memiliki banyak keterbatasan. Di usia 20-an, dia mengalami banyak frustrasi. Kesulitan datang ke pikirannya. Ingatannya di depan Satisfi adalah yang terburuk. Tapi, semuanya berubah, setelah dia memulai Satisfi dan menjadi Pakmas Descendants. Dia menggunakan kemampuan yang ia peroleh, untuk mengatasi keterbatasannya, serta cobaan yang ia terima. Apakah ini murni hasil dari keberuntungan?
Grid bertanya-tanya. Setelah berpikir panjang, dia mendapat jawaban. Tidak. Ada banyak keberuntungan, tapi pada akhirnya, itu adalah kekuatan dan upayanya sendiri yang menyebabkan hasil ini. Tidak jelas, apakah Cave North End bahkan ada. Tapi, dia telah menemukannya setelah beberapa bulan penjelajahan. Aku memenuhi syarat. Aku bisa naik ke titik ini, karena aku memenuhi syarat. Sururuk. Grid dipenuhi dengan emosi gembira dan perlahan membuka matanya. Apakah ini pengaruh stat charm-nya yang lebih tinggi? Atau apakah itu efek dari kebanggaan sejati yang ia sadari pada saat ini? Mata Grid lebih dalam dari sebelumnya, seperti laut. Huroi, Lowell. Iya. Grid memanggil dan Huroi membungkuk dengan hati yang tulus. Lowell mengikuti juga. Mereka berdua bersujud di hadapannya. Itu adalah tindakan umum. Grid tidak merasa canggung, karena perilaku mereka yang berlebihan. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Kalian berdua berkata, jika aku ditakdirkan untuk menjadi yang terbaik. Apakah itu salah atau berlebihan? Huroi dan Lowell merespons dengan suara yang tak tergoyahkan. Tuanku sudah yang terbaik. Kamu adalah satu-satunya orang yang aku akui. Jadi, kamu adalah orang yang berkualitas. Mereka tulus. Kekuatan, statistik, dan kemampuan Grid adalah yang teratas dari 2 miliar pengguna di Satisfy. Satu-satunya kelemahan adalah dia tidak memiliki kekuatan finansial, tapi dia bisa mengatasinya jika Raiden berkembang. Cacat dalam kepribadian dan kecerdasan. Grid berkembang, jadi itu bukan masalah. Iya, aku akan mempercayaimu dan bangga pada diriku sendiri. Pada saat ini, Grid mengembangkan beberapa harga diri. Ini murni kesombongan, bukan kesombongan atau egoisme. Mendesah. Dia menghembuskan napas panjang. Kompleksitas mentalitas dan inferioritas korban berakar dalam, karena pengalamannya di masa lalu. Dia belum sepenuhnya menumpahkannya. Tapi, ini adalah saat hatinya berdenyut. Kecemburuannya terhadap orang lain menghilang. Hatinya ringan. Kepalanya menjadi jelas dan visinya melebar. Ini terasa jauh lebih baik. Kata Grid dengan senyum cerah. Sekarang, dia mencapai akhir dari proses pertumbuhan internalnya yang stabil. Raiden adalah kota yang sangat besar yang dapat menampung 430.000 orang. Tapi saat ini, mustahil untuk meningkatkan populasi. Itu karena, Raiden tidak memiliki daya tarik untuk menarik orang dari bagian dunia lain ke sana. Lowell percaya, jika mereka harus memanfaatkan 20.551 orang yang saat ini tinggal di Raiden. Kita telah mengatasi kekurangan makanan. Laju pembukaan lahan pertanian telah meningkat secara eksponensial, berkat penemuan air oleh Piaro, petani legendaris dan pakar Feng Shui. Sangat mudah untuk menyebarkan air minum. Petani legendaris, pakar Feng Shui. Grid dan anggota Overgearet berada di ruang pertemuan. Bagaimana Piaro menjadi petani dan ahli Feng Shui legendaris? Grid mempertanyakan ini, sementara Lowell membuat kebijakan untuk masa depan. Mengembangkan pertanian akan mendorong kelahiran rakyat, mempromosikan konsumsi, dan menarik sumber daya eksternal. Selain itu, ada rencana untuk menumbuhkan bengkel dalam skala besar, berpusat pada Grid dan Han. Ini akan membangun pijakan, untuk menjadi kota komersial. Pada saat ini, peran anggota Overgearet adalah untuk menaklukkan monster. Kita perlu mengurangi kekuatan monster yang menduduki barat. Secara khusus, tujuan utamanya adalah untuk menghancurkan semua Giant Worm. Petik 2. Seperti kebanyakan game RPG, monster Satisfy respawn setelah periode waktu tertentu dari kematian mereka. Tapi monster yang menyebabkan episode tertentu, seperti Giant Worm, berada dalam kategori khusus. Mungkin ada sarang Giant Worm di suatu tempat di bawah tanah. Jika kita menemukan dan menghancurkannya, aku yakin, Giant Worm itu tidak akan lagi respawn. Giant Worm itu harus dihancurkan. Kemudian, Barat bisa berkembang dan perkembangan akan pindah ke tahap selanjutnya. Kata-kata Lowell membangkitkan antusiasme anggota Overgearet. Level dijamin naik. Iya, monster di Barat memberi banyak XP. Petik 2. Sebagai gantinya, mereka terlalu kuat. Kita memiliki kekuatan item. Sudahkah kamu lupa? Untungnya, kita memiliki Grid. Lowell, apakah tidak ada lagi desa atau kota di barat tempat orang tinggal? Jika mungkin untuk menemukan tempat di mana orang masih tinggal, tidak bisakah kita membawa mereka ke Raiden untuk meningkatkan populasi? Ini adalah pendapat Toban, mantan kepala staf Guild Sedekah. Anggota Overgearet menanggapi kata-katanya dengan positif, tapi Lowell menyatakan keprihatinan. Untuk saat ini, aku tidak berencana untuk mencari desa atau kota lain. Kita harus mengabaikan kota-kota dan desa-desa yang ditemukan di tengah padang pasir. Mungkin, ada sarang vampir. Vampir memiliki level minimal 250. Namun, ini adalah kasus para vampir muda. Vampir yang hidup selama lebih dari 300 tahun, cenderung memiliki level di atas 400. Kemungkinan disapu bersih sangat tinggi, jika mereka masuk ke sarang vampir. Jadi, Lowell ingin menghindari situasi seperti itu. Grid bangkit dari tempat duduknya. Aku akan pergi sekarang. Ada segunung pekerjaan yang menumpuk di bengkel. Kata Grid jauh dari menjadi Lord. Bahkan, Lowell mengambil peran sebagai Lord, sementara Grid bertindak seperti blacksmith. Pada pandangan pertama, situasinya harus dibalik, tapi ini sebenarnya benar.
Grid tidak cukup pintar untuk memimpin kota besar. Grid sendiri yang menunjuk Lawel untuk peran ini. Setelah itu, anggota Overgearet mampu meningkatkan dan mengamankan sumber daya, dengan berburu monster. Wilayah gurun Reidan berarti jika kayu kurang. Jadi, mengamankan kayu adalah prioritas utama. Piaro dan Glenn membenamkan diri dalam bertani dengan orang-orang, sementara Jude ditugaskan untuk melatih orang-orang kuat yang ditemukan Grid melalui Grid Sword Lord. Melompat, gulungan, bersiap, tombak, tusuk dan ayunkan tombakmu. Petik 2. Pelatihan Jude yang gegabah, menyebabkan banyak prajurit pergi. Namun, segelintir orang bertahan dan secara bertahap terlahir kembali menjadi prajurit elit. Sayangnya, keterampilan Sword Mastery mereka tidak tumbuh, tapi kecepatan strength dan stamina mereka meningkat sangat cepat. Ngomong-ngomong, tentaraku tidak membutuhkan keterampilan Sword Mastery yang tinggi. Grid membuat senjata dengan kondisi penggunaan yang rendah dan attack power yang tinggi, dan menyebarkannya kepada para prajurit. Bahkan peralatan pertanian sangat kuat. Jadi, para prajurit bersenjatakan alat yang berbeda, dari tentara lain di wilayah itu. Tang, tang. Grid bekerja di bengkel sepanjang waktu. Dia sekarang bekerja pada alat konstruksi, bukan alat pertanian. Pertanian stabil sekarang, jadi mereka fokus membangun fasilitas dengan sumber daya yang diamankan oleh anggota Overgearet. Aku merasa seperti sedang sekarat, tapi statistik perseverance dan flexibility ku tumbuh dengan cepat. Grid tidak bosan. Mendapatkan hasil yang berbeda setiap kali dari pekerjaan produksinya adalah jenis kesenangan yang berbeda dari perburuan dan raid boss. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang blacksmith dan perlu melakukannya selama sisa hidupnya. Irene akan menyukainya. Statistik fleksibilitinya terus meningkat, sehingga dia bisa membuat Irene lebih bahagia. Grid tertawa sambil memikirkannya. Di sisi lain, Han sibuk mengasuh blacksmith muda. Hei, kualitas tempat itu tidak bagus. Hei, jika kamu memasukkan kayu bakar sekarang, kendali apimu akan jatuh. Suara Han tampaknya menjadi lebih kuat, ketika hari-hari berlalu. Hasrat Han membuat Grid tersenyum. Kemudian, setelah beberapa saat, sudah lama, Rabbit akhirnya tiba.